Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya ingin mempraktikkan coaching di dalam supervisi akademik. Kali ini saya akan bertindak sebagai supervisor untuk rekan sejawat saya, Ibu Erian Umikasari, mata pelajaran SPK. Saya membimbing sebagai supervisor, saya membimbing rekan sejawat saya untuk membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan peserta didik di sekolah kami. Kemudian setelah saya membimbing dan kemudian rekan sejawat saya membuat RPP yang sesuai dengan pembelajaran dan melaksanakan RPP pembelajaran berorganisasi serta sosial dan nasional, kami sepakati untuk melaksanakan yang pertama yaitu observasi. Untuk saat ini Bu ya, tentunya yang saya siapkan yang pertama itu RPP Bu ya, rencana proses pembelajaran kita pastikan. Yang kedua media Bu, media. Jadi kalau misalnya sudah RPP sudah ada, media sudah ada. Jadi tema yang ingin Ibu bawakan pada saat observasi. Temanya ini Bu, kebenaran waktu di saat pertemuan ini saya mengambil temanya sesuai dengan pertemuan saya itu teknik menggambar poster. Teknik menggambar poster. Ibu mengajar apa sih Bu? Sebenarnya saya di sini Bu mengajarnya SPK. Iya. Lalu kalau poster ini sendiri materi kelas berapa? Materi kelas 8. Jadi mau melaksanakan observasi di kelas 8 belajar SPK. Iya, pertemuan pertama. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya temanya nih teknik menggambar poster. Iya. Lalu dari tema yang ingin Ibu sampaikan ini, prinsip apa nih yang ingin bicara? Ya. Jadi tema ini teknik menggambar poster Bu ya. Nah, di sini saya menggunakan metode diskusi. Jadi di metode ini saya mengambil kompetensinya ada 3. Di sini saya menggunakan 3. Satu bernalar kritis Bu ya. Iya, bernalar kritis. Yang kedua di sana aku berhubung saya melakukan diskusi itu, jadi saya mengambilnya mandiri. Ya, jadi siswa tadi dituntut untuk mandiri. Setelah itu gotong royong. Jadi kalau misalnya kompetensi yang ingin dicapai bernalar kritis, mandiri, lalu bergotong royong. Kalau ingin lebih spesifik nih dari kompetensi ketiga tadi, satu saja saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin dicapai. Jadi di sana kan tadi ada 3. Yang pertama itu bernalar kritis, yang kedua gotong royong itu mandiri, yang ketiga gotong royong. Di sana saya lihat kalau 2 poin yang mandiri sama bergotong royong kan. Bergotong royong itu sudah pasti Bu ya, namanya diskusi pasti kita harus bergotong royong Bu ya, bekerja sama. Karena tidak akan terlaksananya diskusi tanpa gotong royong Bu ya. Tentunya siswa yang kedua, siswa tadi mandiri. Pasti dituntut untuk mandiri, walaupun mereka berbentuk kelompok Bu ya. Nilainya juga karena masih individu walaupun dia berbentuk kelompok. Nah, jadi di sana Bu saya ambil bernalar kritis. Bernalar kritis. Alasannya sendiri kenapa? Nah, ya. Jadi di sana kenapa saya mengambil bernalar kritis Bu ya? Dengan cara saya kompetensi dasar bernalar kritis, siswa lebih luas lagi mengeksplorasi kemampuannya, lebih bebas lagi mengemukakan pendapatnya masing-masing. Ya. Jadi Ibu menginginkan anak-anak Ibu atau peserta didik Ibu lebih bereksplorasi, mengembangkan pendapat, gagasan. Yang pasti mereka lebih leluasa atau lebih bebas berekspresi mengeluarkan pemikiran mereka ya, sesuai dengan minatnya. Lalu kemudian tujuan pembelajaran pada saat Ibu observasi tentang poster ini sendiri apa? Iya, tujuannya Bu ya. Jadi kita sebagai guru pasti harus Bu ya, ada tujuan itu Bu ya, karena ya pasti jelas harus setelah kita melakukan pembelajaran siswa itu yang pastinya karena di sini Bu temanya teknik menggambar poster Bu ya, dia harus tahu dulu apa sih teknik menggambar poster itu. Jangan sekedar menggambar poster terdengar saja kan, tapi tidak tahu apa itu teknik menggambar poster itu Bu ya. Yang kedua saya menginginkan siswa itu bisa menggambar poster. Iya, jadi dia sudah mampu menggambar poster setelah pembelajaran ini. Menarik nih Bu tujuan pembelajarannya.
Lalu kalau strategi pembelajaran Ibu sendiri seperti apa? Ya, strateginya Bu ya. Ya. Jadi setelah saya harus ada tujuan dulu kan Bu ya, tadi ya tujuan kata Bu Reni. Di sini strategi sama Ibu. Saya melakukan literasi. Iya, literasi terhadap siswa. Jadi saya berikan waktu beberapa menit, siswa-siswa di dalam kelas itu saya berikan literasi, bebas berliterasi ya. Nah, setelah itu berapa menit saya melakukan literasi, biar saya tahu kemampuannya dari hasil literasi tadi, saya lakukan tanya jawab. Iya. Nah, dengan tanya jawab ini saya tahu dan mereka siswa peserta didik kita bebas mengungkapkan pendapat. Berarti berdasarkan tujuan pembelajaran Ibu yang pertama mereka tahu poster. Jadi tujuan pembelajaran Ibu dicapai dengan cara berliterasi. Lalu kemudian Ibu bertanya jawab untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Nah, setelah melakukan tanya jawab, mereka mengeksplorasi kemampuannya tadi Bu ya. Nah, jadi sudah literasi, tanya jawab. Setelah itu saya melakukan diskusi sesuai metode yang saya ajarkan, sesuai metode dengan tema yang saya ajarkan hari ini. Lalu untuk membentuk diskusi nih, apa kira-kira Ibu suruh anak-anak berdasarkan aksen atau membentuk kelompok berdasarkan gender atau seperti apa? Tentunya tidak. Karena tadi seperti yang disebut Bu Reni, tanya jawab itu kan siswa bisa mengeksplorasikan kemampuan. Jadi saya tahu tuh kemampuannya sudah batas mana Bu ya. Nah, jadi di sini saya melakukan pembentukan diskusi, saya lakukan sesuai kemampuannya. Bisa Bu ya, siswa A kemampuannya sudah batas ini nih, siswa B lebih lagi kemampuannya, siswa C tidak tahu sama sekali Bu kalau sudah melakukan tadi. Nah, jadi di sana saya bisa membuat kelompok tadi dari kemampuan siswa masing-masing atau peserta didik masing-masing. Jadi kalau bisa nih saya kategorikan nih, pembentukan kelompok Ibu berdasarkan tanya jawab. Jadi bisa Ibu jadikan 3 kelompok ya. Ada yang sudah paham, ada yang cukup paham, ada yang kurang paham. Iya, benar sekali ya. Berdasarkan minatnya berarti berdasarkan kebutuhannya sesuai minatnya masing-masing. Lalu setelah berdiskusi mereka melakukan apa lagi? Nah, setelah berdiskusi tuh, jadi sudah ada kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Di sini kan pasti peserta dengan tujuan tadi. Mereka setelah diskusi saya sudah tahu tujuan tadi kan sudah tahu, sudah bisa mengambil poster. Jadi tentunya setelah saya membentuk kelompok, mereka saya bimbing bagaimana jalannya diskusi tadi sesuai dengan temanya. Jadi Ibu membimbing mereka berdasarkan diskusi. Lalu mereka mendapatkan apa nih dari diskusi? Mereka mendapatkan produk. Iya Bu, iya. Produknya seperti poster. Produknya poster. Iya. Apakah poster yang mereka hasilkan itu temanya sudah Ibu tentukan atau seperti apa? Oh tidak Bu. Jadi seperti apa? Sesuai dengan ini tadi biar mereka bernalar kritis. Saya tidak menentukan tema, tapi sesuai minatnya. Sesuai minatnya dalam arti, saya pengennya membuat poster mengenai larangan menggunakan misal ya narkoba. Bu, saya temanya poster saya kesehatan. Bu, saya temanya himbauan misalnya. Jadi tidak saya tentukan, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginan peserta didik. Jadi Ibu sudah membebaskan mereka berdasarkan bernalar kritis mereka menghasilkan produk seperti mereka inginkan. Biar mereka bebas berpendapat, bebas menunjukkan kemampuannya. Setelah Ibu bimbing mereka dalam kelompok tadi. Lalu setelah mereka menghasilkan produk nih, lalu apa yang mereka lakukan nanti? Nah, setelah biar hidup jalannya diskusi tadi, saya berikan mereka kesempatan untuk melakukan presentasi. Presentasi. Jadi setelah sudah jadi tuh kan produknya tadi, biar mereka hasilnya gimana sih yang aku buat tadi, poster yang aku buat tadi, saya lakukan presentasi tadi. Yang hidup lagi ya diskusi tadi, karena belum habis kan diskusinya. Jadi misalnya satu kelompok yang maju untuk presentasi. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Nah, setelah melakukan presentasi, saya berikan umpan balik Bu, biar jalannya diskusi tadi hidup, dan biar mereka bebas mengungkapkan kemampuannya tadi, mengungkapkan pendapatnya tadi Bu, mengeksplorasi kemampuannya tadi, dia bebas dia untuk berpendapat.
oh mungkin ada yang kurang dengan poster-nya, atau langkah-langkahnya salah, atau alat-alat yang dibawanya untuk pembuatan poster tadi belum pas gitu. Jadi selain mereka sudah bereksplorasi, kemudian mereka membuat produk rasa dan minatnya, lalu juga mereka mendapatkan umpan balik dari teman-temannya sendiri. Lalu nih sudah mereka mendapatkan umpan balik, kira-kira nih untuk pembelajaran ibu berikutnya, apakah ibu harus menjalankan seperti itu atau ibu melaksanakan refleksi? Oh, nah ini ya. Jadi saya tidak langsung menerapkan, oh berarti pembelajaran seperti ini harus saya terapkan lagi untuk selanjutnya, tidak. Karena saya melakukan refleksi terhadap training tadi. Iya, saya melakukan refleksi terhadap siswa. Apakah sudah benar dia melakukan, apakah sudah tepat metode saya siapkan ini, yang saya ajarkan ini. Jadi refleksi itu ibu tahu nih apa yang menjadi kendala anak pada saat materi itu ya, benar sekali. Jadi ibu minta pendapat kepada anak-anak apa untuk memperbaiki pembelajaran. Apakah. Lalu penilaian nih, Penilaian yang ibu terapkan untuk observasi tadi. Nah, untuk penilaian itu ya namanya penilaian ini kan sudah jelas Bu ya, kalau produk itu keterampilan ya. Jadi saya ambil salah satunya penilaiannya dari keterampilan ya, penilaian dari hasil produk tadi. Yang kedua, saya tadi kan melakukan tanya jawab tuh. Nah, jadi dari penilaian pengetahuan saya bisa mengambilnya pengetahuannya. Jadi dari pengetahuannya ibu mengambil dari tanya jawab dari hasil literasi tadi saya melakukan. Lalu bagaimana nih kalau penilaian sikapnya sendiri? Nah, untuk penilaian sikap tadi saat jalannya diskusi, nah di sana saya melihat sikapnya. Jadi waktu di proses pembelajaran tadi, diskusi tadi. Jadi ibu bisa melihat nih, apakah anak ini bisa bekerja sama? Iya, benar Bu. Oh, kalau begitu ini menarik nih. Kira-kira ini pembelajaran ibu untuk observasi kita kemarin, besok ini sama teman. Saya harapkan nanti observasi besok ini sesuai dengan praobservasi kita ya. Ini sangat menarik ya. Jadi saya inginkan dalam kelasnya yang hidup jangan hanya keinginan kita, tapi tidak terjadi nih Bu ya. Semoga saja ya. Baiklah Bu Sari, besok kita ketemu di observasi. Untuk praobservasi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bu Sari, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah praobservasi selesai, kami menyepakati hari dan waktu yang akan kami sepakati untuk melaksanakan tahap yang kedua, yaitu observasi.
Perkenalkan, nama saya adalah Budi Hadian Jelvana sebagai moderator dari kaum kedua. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dari kelompok 3 ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya poster, kita bisa mengetahui informasi, kita juga bisa menambah pengetahuan. Baiklah, untuk materi hari ini ditunjukkan dulu. Materi selanjutnya minggu depan belajar apa? Apa? Seni tari. Ya. Jadi untuk tugasnya masing-masing kumpulkan. Setelah observasi selesai, kami menyepakati kembali pada tahap pasca observasi yang disaksikan oleh pengajar praktik saya, Ibu Irma Suryani. Pada tahap ini, kami sama-sama menganalisis, kemudian kami mengambil refleksi serta umpan balik dari semua tahapan ini. Perkenalkan dulu, ini Ibu Irma Suryani, pengajar praktik saya yang akan menemani kita pasca observasi. Ibu Sari, seperti biasanya, saya ingin mengatakan kalau supervisi kemarin ada pun yang ingin dicapai ya kemarin ya hasil supervisi ya. Adapun namanya standar kompetensinya sudah tercapai. Kemudian ada yang hasil dari observasi kemarin. Yang pertama saya ingin mengatakan kalau kita mengaksesi siswa itu jangan langsung mengaksesnya satu ya Bu Sari ya. Biasanya di saat pembelajaran biasa-biasanya. Oh, seperti biasa iya, ya, Bu, setiap iya. hari. Jadi kalau dari sekarang, Bu Sari, kalau misalnya mau mengakses siswa, itu jangan satu-satu anak, tapi kita harus tahu nih di dalam satu kelas itu berapa siswa. Jadi kalau ada yang kurang satu, kita harus tahu si ada di kelas. Itu berarti kita mengenai siswa, memberikan perhatian. Kalau kita tidak mengenal siswa, kita tidak akan tahu karakter siswa. Jadi tidak boleh lagi Bu ya satu-satu di absen. Bukan tidak boleh ke apa ya namanya, lebih baik ya. Kemudian dari hasil observasi kemarin Ibu, penggunaan bahasa. Saya juga menyadari itu penggunaan bahasa Bu ya. Penggunaan bahasa. Iya. Jadi kalau kita dalam kelas melaksanakan pembelajaran, itu bahasa yang digunakan bahasanya bahasa Indonesia. Iya, Bu. Jadi walaupun kita setiap harinya berkomunikasi dengan bahasa daerah yang bisa dipahami anak, tapi kalau dalam pembelajaran di kelas sebaiknya gunakan bahasa Indonesia Bu ya. Biar sering sekali Bu itu menggunakan bahasa daerah. Awal-awal pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, tapi seiring berjalannya waktu pembelajaran Bu ya langsung menggunakan terikut suasana menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi Bu ya terbawa siswa Bu ya peserta ini ya. Dibiasakan ya Bu ya penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kemarin dari hasil observasi nih saya lihat katanya di bagian inti atau di bagian inti pembelajaran ini kan katanya ada literasi dan tanya jawab ya. Ini di bagian ini 60 menit. Tapi kemarin waktu observasi saya lihat ini literasi dan tanya jawab ini hampir menghabiskan waktu. Kebanyakan waktunya di literasi Bu ya. Jadi pembelajaran berikutnya ini kalau misalnya pemetaan waktunya harus lebih baik lagi ya. Jadi misalnya 10 menit ya utamakan 10 menit. Jangan memakan waktu yang lain. Lain-lain keadaan. Kemudian pembagian kelompok. Ya. Pembagian kelompok nih. Pembagian kelompok itu saya lihat kemarin 8 sampai 12 siswa. Iya benar sekali Bu, satu kelompoknya ya Bu ya. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena di sini kan Bu saya melihat pembagian kelompok itu menurut kemampuannya. Jadi siswa itu saya lihat di sana siswa yang sudah benar-benar sudah bisa, yang kurang bisa dan tidak bisa sama sekali. Jadi saya
terlena dengan 3 kelompok, sehingga sebenarnya kelompok itu kebanyakan. Makanya saya tidak melihat lagi yang efektifnya, seharusnya 4-5 kelompok Bu ya. Nah itulah di sana saya melihat, sehingga saya terlena di pembagian yang sudah bisa, kurang bisa, dan tidak bisa sama sekali. Boleh kategorinya membuat kelompok seperti itu, Iya. tapi sebaiknya dalam satu kelompok itu 4-5 orang. Sehingga pembagian tugasnya itu terencana. Iya. Kalau 8-12 orang itu banyak tunggu. Tidak efektif lagi Tidak efektif lagi. Terlalu banyak. Satu lagi di akhir pembelajaran, ibu tidak memakai kesimpulan dan Karena waktunya juga sudah terlalu mepet ya kemarin ya, sehingga kesimpulan itu memang sebenarnya kesimpulan itu sangat sering sekali Bu saya pakai. Jadi melihat waktu juga kemarin sudah tidak hampir istirahat, jadi terlupa kesimpulannya. Tidak tersampaikan ke siswa kesimpulan materi kemarin. Nih jadi dari refleksi kemarin nih, observasi ini, kira-kira apa sih yang mau dilakukan setelah pembelajaran berikutnya? Insya Allah Bu ya, kalau untuk yang pertama tadi absen Bu ya, absen insya Allah. Untuk pembelajaran selanjutnya berarti saya tidak lagi menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sebelum saya di supervisi Bu Reni. Jadi untuk absen berarti tidak semua siswa itu harus di absen Bu ya. Nah untuk bahasa, bahasa ini Bu, saya juga menyadari memang awal pembelajaran saya menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar insya Allah Bu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan keadaan peserta didik kita sering sekali menggunakan bahasa daerah, jadi saya terikut suasana menggunakan bahasa daerah Bu. Iya Bu, jadi makanya awal-awal saya menggunakan bahasa Indonesia Bu ya, tapi berjalannya sampai selesai mungkin pembelajaran hari itu, saya mengikuti siswa, mengiringi siswa Bu ya. Nah itu makanya saya jadi campuran Bu, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Nah itu untuk bahasa Bu ya. Jadi setelah itu pemetaan waktu juga saya menyadari mungkin selama ini pemetaan waktu itu sangat kurang diperhatikan Bu ya, sehingga di sini kan ada literasi, kebanyakan waktunya di literasi dengan tanya jawab, terlena dengan ditanya jawab. Sering juga tidak melihat jam, makanya ditanya jawab itu kalau sudah memasuki sesi tanya jawab, saya memang biasa Bu menggunakan waktu itu, habisnya waktu itu ditanya jawab. Jadi insya Allah setelah supervisi Bu ini saya belajar memperbaiki Bu ya untuk di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya di kesimpulan. Nah, kesimpulan dengan refleksi ya. Atau kesimpulan Bu ya, yang tidak diterapkan kemarin, tidak sesuai dengan RPP. Memang kesimpulan tidak saya terapkan, refleksi pun tidak saya tetapkan. Memang di saat saya mengajar sangat sering sekali kesimpulan dengan refleksi itu diterapkan ke siswa. Sangat sering atau sangat tidak sering sekali, tidak pernah. Iya Bu, jangan Bu. Kalau di akhir pembelajaran dan sehingga kesimpulan dengan refleksi itu tidak pernah saya gunakan. Makanya alhamdulillah dengan saya di supervisi Bu ini saya jadi tahu sangat penting berarti refleksi itu untuk siswa Bu ya. jadi diterapkan ya Bu? Iya Bu ya. Dan insya Allah saya terapkan untuk pembelajaran selanjutnya sesuai dengan langkah-langkah yang Bu terapkan ke saya. Kemarin di praobservasi nih katanya kompetensi apa yang dikembangkan ada 3 ya? Iya, benar sekali. Mandiri dan gotong royong. Iya. Saya mau tanya sama Bu Sari sebelum saya yang mengomentari, kira-kira di pembelajaran di observasi kemarin di mana ketiga kompetensi itu terdapat? Oh iya, sekali jawaban yang paling pertanyaan yang paling bagus. Di sana kan saya menerapkan 3 Bu ya. Pengawasan itu mandiri dengan gotong royong ya. Saya ambil yang terakhir dulu Bu ya. Kalau gotong royong jelas terlihat Bu ya. Karena di setiap kelompok itu tidak akan terjadi sebuah tujuan pembelajaran tanpa adanya gotong royong. Itu di apa Bu tadi? Di pelaksanaan. Iya. Itu kerjasamanya. Kalau mandiri gimana? Kalau mandiri itu
Di sana kan saya kasih waktu mereka literasi Bu ya. Oh, pelaksanaan literasi. Iya, pelaksanaan literasi. Nah, setelah pelaksanaan literasi tuh saya saya kasih waktu juga kesempatan untuk tanya jawab. Nah, di sana saya bisa melihat di sikap mandiri si peserta didik kita. Di mananya di sesi tanya jawab, di saat sudah literasi saya lakukan tanya jawab, ada siswa yang berani melihatkan kemampuannya. Misalnya Bu, kalau untuk mandirinya Bu ya. Nah, untuk bernalar kritis, kemarin tuh saya bentuk kelompok diskusi Bu ya. Nah, diskusi itu tugasnya apa? Tugasnya saya sesuai dengan materi yang saya ajarkan, itu kan teknik menggambar poster tuh Bu ya. Jadi di sana saya tugaskan peserta didik kita untuk membuat poster. Nah, di sana saya lihat poster itu tidak saya tentukan tujuannya, sehingga Tidak ditentukan tujuan atau tema? sorry temanya tidak saya tentukan temanya. Saya memang saya biarkan biar peserta didik kita mengeksplorasikan kemampuannya. Di sana saya bisa melihat bernalar kritisnya. Jadi mereka membuat poster itu sesuai dengan minat dan Iya, bakat, sesuai ya. dengan minatnya masing-masing Bu. Iya, Bu, benar sekali. Jadi tidak saya tentukan. Dari observasi kemarin dan kompetensi yang Ibu sebutkan, kira-kira apa nih yang mau dikembangkan lagi dari yang sudah bisa Kira-kira cara di pembelajaran berikutnya? metodenya Bu ya. Metode. Ketiga kompetensi tadi kira-kira yang mau ditingkatkan lagi di pembelajaran berikutnya. Oh, ketiga yang kompetensi tadi Bu ya. Yang pertama, yang salah satunya ya, penting sekali ditingkatkan Bu, bernalar kritis. Kenapa Ibu memilih bernalar kritis? Karena saya lihat peserta didik kita kalau tidak melihatkan bernalar kritisnya, mereka tidak akan mengeluarkan kemampuannya masing-masing Bu. Jadi kita pengen mengeksplorasi kemampuan. Iya, kemampuan anak. Padahal setiap siswa tersebut saya lihat kemampuannya sangat banyak sekali Bu. Sangat tinggi sekali kemampuannya. Dari sekian banyak dari pendapat saya, dari pendapat Ibu Sari sendiri, kira-kira ada rencana pengembangan diri ke depannya untuk pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu Sari? Metodenya ya, Metodenya, pembelajarannya, yang jelas metodenya metode pembelajarannya harus lebih menarik lagi, lebih yang mudah diserap peserta didik gitu ya, salah satunya. Yang kedua saya lihat media. Iya, media itu saya lihat tadi sesuai dengan bernalar kritis, kita harus menugaskan siswa itu melihatkan kemampuannya kita dulu. Jadi saya inginkan ke depannya medianya lebih menarik untuk peserta didik kita. Salah satunya. Iya Bu. Kira-kira nih rencana Ibu Sari sendiri seperti itu. Siapa yang pengen Ibu libatkan dalam rencana ini? Tentunya salah satunya peserta didik Bu ya. Nah, itu yang penting sekali dan rekan-rekan kerja. Iya. Itu kira-kira yang mau dilaksanakan kapan ya? Mulai mau dilaksanakan? Kalau pelaksanaannya insya Allah setelah Bu Ren supervisi ini saya menjalankan tugas saya, insya Allah saya langsung secepatnya ya Bu, benar sekali. Insya Allah langsung saya terapkan ke peserta didik kita yang ada di sini. Terima kasih Bu Sari. Kalau saya lihat nih dari pembicaraan kita hari ini secara keseluruhan observasinya kemarin sudah baik. Hanya beberapa hal saja ya tadi dari absensi sampai refleksi. Iya. Untuk pembelajaran berikutnya kalau meningkatkan kembali. Iya, Kemudian bisa, kompetensi dari pra observasi kemarin sudah tercapai semua. Kemudian rencana pengembangan diri yang ingin Ibu capai itu adalah bernalar kritis siswa ya Bu ya. Iya, benar sekali. Jadi dari pembicaraan kita hari ini saya rasa semuanya sudah tercapai. Hanya saja perlu beberapa rencana untuk peningkatan pembelajaran. Iya, insya Allah ya tercapai, diterapkan secepatnya. Iya. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Kira-kira kalau Ibu Sari ada kegiatan lain silakan dilanjutkan. Saya terima kasih atas waktunya Ibu Sari. Saya tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani ya. Saya melanjutkan. Demikianlah pada supervisi akademik saya kali ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.